Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaufi Husnaini, NIM 2310551013 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya berasal dari kelompok Microsoft 50. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari IPTEK. IPTEK merupakan singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Konsep IPTEK mempelajari tentang kemajuan teknologi yang didasarkan pada pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi saling berkaitan dalam membangun kemajuan global. Dengan kata lain, IPTEK selalu mengikuti perkembangan zaman. Ilmu pengetahuan mempelajari alam dan berperilaku dunia fisik melalui berbagai metode ilmiah. Proses observasi, identifikasi, eksperimen, deskripsi, penyelidikan, dan penjelasan teoritis tentang fenomena alam menjadi definisi ilmu pengetahuan itu sendiri. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan ciri-ciri dari IPTEK. Setelah mempelajari tentang pengertian IPTEK tadi, mungkin ada beberapa di antara kalian yang masih bingung tentang apa sih perbedaannya. Oke, ciri-ciri IPTEK dapat dibagi menjadi satu, empiris. Ciri IPTEK ini diperoleh dari pengamatan, penelitian, dan percobaan terlebih dahulu. Nah, yang kedua, radikal. Apa sih maksud dari radikal ini? Radikal sendiri bukanlah kebebasan tanpa aturan, melainkan lebih terfokus pada upaya menguraikan hingga ke akar-akar persoalan dan menekankan pada esensinya. Nah, yang ketiga nih, sistematis. Kenapa ya dikatakan sistematis? Karena ilmunya telah ditemukan kebenarannya. Perlu disebarluaskan karena tidak semua awam dapat memahaminya. Nah, baik, setelah saya menyebutkan apa dari ciri-ciri IPTEK tadi, kita akan masuk ke bagian selanjutnya, yakni apa manfaat dari IPTEK sih? Manfaat dari IPTEK itu sendiri adalah satu, dapat meningkatkan kualitas hidup. IPTEK telah memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan kualitas hidup manusia seperti dalam bidang kesehatan, pangan, transportasi, komunikasi, dan lingkungan hidup. Yang kedua nih, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Maksud di sini dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas adalah IPTEK juga memungkinkan manusia untuk melakukan pekerjaan secara lebih efisien dan produktif, terutama dengan adanya teknologi informasi lebih luas untuk diperoleh. Yang ketiga nih, menyelesaikan masalah global. IPTEK sangat berpengaruh besar dalam menyelesaikan permasalahan tersebut karena dapat memberikan solusi dari berbagai masalah global seperti perubahan iklim, kekurangan energi, dan masalah kesehatan global seperti pandemi yang kita rasakan setelah beberapa tahun yang dahulu. Nah, di sini saya akan bertanya atau saya akan mengeluarkan pertanyaan saya sendiri. Apakah penggunaan surat elektronik dapat menyebabkan pemanasan global? Bisa dijawab iya, karena kegiatan berkirim pesan melalui email dan membiarkannya tersimpan hingga menumpuk. Akhir-akhir ini disebut juga dengan pemanasan global. Email yang bertumpuk akan tersimpan pada penyimpanan bernama cold. Penyimpanan ini dibutuhkan energi listrik dalam jumlah yang signifikan. Nah, selanjutnya, pembangkit tenaga listrik. Sebesar 40% emisi karbon dioksida di Amerika Serikat berasal dari pembangkit tenaga listrik yang membakar batu bara. Pembakaran ini yang menghasilkan emisi karbon dioksida yang sangat tinggi dan menyebabkan pemanasan global. Apa saja sih dampak dari global warming ini? Dampak yang dapat ditimbulkan dari pemanasan global atau yang disebut dengan global warming sangat berbahaya bagi kehidupan, seperti kebakaran hutan, mencarinya es kutub, terjadinya wabah penyakit, kabut asap, krisis air bersih, naiknya air ke permukaan laut, meningkatnya suhu air laut, dan rusaknya terumbu karang. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi global warming ini? Teman-teman, aku menyarankan buat hal yang baik untuk kita lakukan adalah satu, dengan mengurangi laju perusakan hutan, seperti kita meningkatkan reboisasi. Kita juga dapat menggalakkan perilaku hemat energi dan konservasi. Nah,
Selanjutnya kita juga dapat meningkatkan energi yang terbarukan sebagai sumber pasokan energi. Kita di sini juga bisa mengurangi penumpukan email yang merasa sudah tidak diperlukan lagi. Segitu tentang penjelasan saya tentang ilmu teknologi dan global warming. Sekian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.